Halo, selamat malam. Kembali lagi ketemu dengan saya, drivernya Bis Malam. Kita ada di Bis Malam, bincang santai malam-malam. Oke, jangan terlalu malam, nanti ngantuk. Kita ngobrolnya santai. Oke, jadi saat ini kita kedatangan dua tamu yang luar biasa. Kalau saya bilang Sri Kandinya GKI Bintama. Di GKI Bintama kita punya Dr. Dita dan Dr. Rahel. Boleh menyapa para penonton dulu, Dr. Rahel, Dr. Dita. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah diundang ke acara Bis Malam, bincang santai malam-malam. Oke, kita langsung aja ya. Nih, kenapa sih Dr. Dita sama Dr. Rahel kita interview malam-malam kayak gini, kita ngajak ngobrol malam-malam gini. Tema obrolan kita malam ini adalah pelayanan kasih. Nah, pelayanan kasih ini ada satu komisi dan satu bidang yang melayani pelayanan kasih ini dari GKI Bintama kepada jemaat maupun kepada sesama di sekitar gereja. Nah, boleh dong perkenalkan diri dulu. Dr. Rahel itu melayani di apa, kemudian Dr. Dita. Mulai saya dari Dr. Rahel dulu ya, silakan Dr. Rahel. Oke. Saya Dr. Gigi sebetulnya, Dr. Gigi Rahel. Okay. Selama ini saya melayani di bidang kesaksian pelayanan. Oke, maksudnya jadi majelis yang berada di bawah bidang kesaksian pelayanan atau disingkat KESPEL. Betul ya Dr. Gigi ya? Dr. Rahel. Agak susah ngomong. Oke, saya panggil Dr. Rahel aja. Dr. Gigi Rahel. Kemudian Dr. Dita? Kalau saya juga kebetulan Dr. Gigi. Okay. Saya melayani di komisi pelayanan kasih. Komisi pelayanan kasih ini ada di dalam bidang KESPEL. Oke. Kalau pelayanan kasih betul disingkat PELKAS begitu ya? Ya. Oke, jadi yang satu bidang komisi KESPEL. PELKAS ya. Oke, baik. Yang satu bidang KESPEL, satunya lagi adalah komisi PELKAS. Komisi gitu ya? PELKAS. Ya, oke. Jadi kalau sama. Kenapa, Dokter? Mirip soalnya, serupa tapi tak sama. Oke, ya kadang-kala juga kebalik-balik ya. Saya juga ini yang mana sih yang PELKAS sama yang KESPEL ini yang apa? Oke. Kalau gitu apa nih sebenarnya bedanya antara PELKAS sama KESPEL gitu? Oke. Kalau sederhananya aja kalau misalnya yang pasti KESPEL itu adalah bidang, PELKAS itu adalah komisi, itu tadi yang pertama. Yang kedua membedakannya, biasanya itu kalau kita bidang KESPEL itu lebih bergerak ke arah luar, artinya ke arah masyarakat luar, di luar gereja kita. Contohnya misalkan untuk bantuan gereja-gereja lain bisa, kemudian masyarakat sekitar bisa. Nah, kalau komisi PELKAS sendiri itu bergerak di dalam, gitu. Oke. Berarti kalau bergerak di dalam itu target dari pelayanan itu adalah jemaat GKI Bintaro utama ya, Dokter? Betul, termasuk simpatisannya. Termasuk simpatisan. Sementara kalau yang tadi di bidang target pelayanannya berarti dari untuk gereja asas dan untuk masyarakat sekitar, untuk keluar ya, berarti keluar dari jemaat GKI Bintaro utama. Ya, betul. Oke. Sama-sama mengerjakan pekerjaan diakonia ya yang pasti. Oh, gitu. Jadi persamaannya adalah sama-sama pelayanan diakonia, cuma yang satu keluar, yang satunya lagi ke dalam jemaat. Oke. Nah, kalau selama ini, kalau kita ngobrolin sebelum pandemi nih, apa aja sih yang sudah dilakukan, terutama untuk yang keluar dulu nih? Oke. Kalau yang keluar berarti tugas kami ya dari bidang KESPEL itu biasanya ada kegiatan-kegiatan rutin, Pak. Di antaranya adalah kita ada bantuan ke gereja-gereja seasas yang dengan seasas dengan Bintama pastinya. Itu bentuknya misalkan gini, sebuah gereja membutuhkan dukungan dana untuk pembangunan gerejanya. Nah, kita bantu untuk uang. Kemudian juga kita ikut perayaan HUT RI itu bareng-bareng dengan GKI lain gitu.
Kemudian juga ada bantuan kalau untuk masyarakat sekitar. Pada waktu itu sih kita sempat ya, waktu awal-awal tahun 2020, masih ingat ya, tanggal 2 Januari itu kita ada bencana banjir ya di daerah. Kita juga itu ada bantu kepada masyarakat sekitar. Itu bantuan-bantuan yang sifatnya bencana sih Pak. Begitu. Kemudian waktu awal-awal kemarin ada COVID, kita juga sempat kirim bantuan berupa sembako pada masyarakat di lingkungan sekitar gereja. Baik. Berarti kalau seperti bencana itu sifatnya insidental ya, kan tidak mungkin kita mau menganggarkan untuk anggaran untuk bencana gitu, atau memang sudah ada anggarannya sendiri, Dokter? Kalau untuk sifat yang insidental itu kita ada di dalam Sahabat Peduli Bencana. Yang dulu adalah Sahabat Peduli COVID ya, sekarang kan kita ganti jadi Sahabat Peduli Bencana. Berarti jadi memang bencana ini kan bisa luas ya Pak ya, ada bencana karena COVID, bencana alam yang lainnya, bencana-bencana lain lah gitu. Baik, berarti memang sudah ada istilahnya planning atau direncanakan ada kegiatan seperti itu, namun sifatnya insidental begitu ya, pada saat bencana itu muncul. Nah, kalau misalnya kita lihat saat ini kan kita nggak tahu nih kapan pandemi ini akan berakhir kira-kira gitu ya. Nah, apakah memang dalam kurun waktu setahun terakhir atau mungkin sampai tahun depan itu bidang Kespel ini tetap menganggarkan atau merencanakan kegiatan-kegiatan kasih seperti itu? Kalau dari bidang Kespel tetap untuk anggaran-anggaran rutin kami di dalam anggaran tahunan sudah kita siapkan. Tetapi kalau untuk Sahabat Peduli Bencana ini kan memang melibatkan partisipasi dukungan dari jemaat simpatisan. Kalau misalkan kita masih ingat di Warta Jemaat sering disebutkan bagi yang sebelum-sebelumnya ya di Warta Jemaat mengimbau jika ada ingin yang memberikan bantuan dana itu pakai kode gitu ya. Ada 2 kode. Seperti itu. Rencana ke depan akan kita galakan kembali Pak. Berarti benar-benar meminta peran serta dari jemaat juga untuk turut serta dalam pelayanan kasih atau diakonia ini ya. Betul sekali Pak. Sangat butuh justru dukungan dari jemaat simpatisan kita di dalam pergerakan untuk kegiatan Kespel ini. Itu berarti kalau yang selama ini kan lewat persembahan aja ya, misalkan ada persembahan untuk khusus COVID diberi kode tertentu di belakangnya gitu kan. Nah selain itu ada juga nggak? Misalnya kayak kalau mungkin setahun yang lalu ya pada saat terjadi bencana banjir, ada juga pengumpulan seperti makanan atau pakaian yang layak pakai gitu. Seperti itu juga Dokter ya? Kalau untuk banjir itu betul Pak, memang waktu yang awal Januari bentuknya adalah kita juga dapat bantuan dari jemaat simpatisan berupa tambahan-tambahan seperti baju dan sebagainya. Tapi kalau untuk peduli COVID ini kita fokus memang lebih ke arah dana Pak bantuannya. Kita dukungan dengan kode yang 19 itu. Nah kemarin sempat lagi Paskah juga kan memang itu salah satu kegiatan yang angkanya kalau nggak salah 273 atau berapa gitu ya, saya lupa. Itu juga memang untuk kegiatan Kespel semua. Nah, kedepannya nanti akan diwartakan, akan digalakan kembali dukungan untuk Sahabat Peduli Bencana ini dengan kode 19 di angka akhirnya, gitu. Karena kami berpikir jemaat simpatisan lebih ingat ya angka 19 itu COVID-19 soalnya. Ya, betul. Oke. Menarik sekali nih kalau ngobrolin pelayanan keluar itu nggak habis-habisnya karena memang kita orang percaya itu dituntut untuk melayani sesama juga. Nah, tapi kita akan beralih sebentar ke Dokter Dita nih. Kalau Dokter Dita spesifik target pelayanannya adalah jemaat GKI Bintaro Utama ataupun simpatisan atau istilahnya pelayanan ke dalam. Nah, apakah pelayanan ini kayaknya Dokter Ditanya kelempar ya sebentar. Mungkin ada gangguan ya. Oke, kalau gitu saya coba kembali ke Dokter Gigi Rahel. Kalau kita ngomongin orang di luar itu ada
kriteria tertentu nggak yang kita layani? Kalau kita ngomongin COVID, ya semua orang kena dampak COVID, tapi apakah ada kriteria tertentu dari pelayanan kasih yang dilakukan di GKI Bintama kepada pihak luar atau gereja gitu? Kalau untuk ini ke arah maksudnya bantuan COVID-nya gitu Pak? Ya betul. Kriterianya gitu maksudnya? Iya. Oh, yang pasti kita memang yang pertama adalah fokus ke yang terdekat dengan lingkungan sekitar kita, Bintama. Oke. Berarti kan di RW sekitar kita tuh ada RW 01 dan RW 07 ya. Iya. Nah itu kita lebih fokus ke sana. Kemudian kita juga minta bantuan dari yang biasa membantu kita. Ini untuk lebih kenal gitu siapa-siapa masyarakat yang membutuhkan bantuan. Jadi ada perpanjangan tangan Pak dari kami supaya betul-betul saluran bantuan itu memang bermanfaat, termasuk diantaranya adalah kita koordinasi dengan RT RW setempat gitu. Oke, baik. Kita nggak langsung asal pilih, tapi kita koordinasi dulu, komunikasi dulu sama RT RW ini kita ada rencana begini, kira-kira penduduk ini atau masyarakat ini siapa ya yang membutuhkan. Baik. Oke, kembali ke Dokter Dita ini. Ya, sinyalnya udah oke ya. Oke, baik. Dokter Dita, tadi yang ingin saya tanyakan, kalau tadi fokusnya Pelkas itu adalah ke dalam atau jemaat dan simpatisan GKI Bintama, kira-kira apakah fokusnya juga sama dengan dari bidang Kespel melayani terkait dengan dampak pandemi COVID-19 atau ada hal yang lain? Oke, saya jawab satu-satu ya Pak. Jadi di Pelkas ini ada beberapa program yang merupakan kegiatan rutin. Nah, jadi di Pelkas ini ada Peduli Sahabat. Peduli Sahabat ini kegiatan ini berupa pembagian sembako. Jadi awalnya ini memang di Pelkas ini ada jemaat dan simpatisan yang sudah diseleksi. Memang memenuhi kriteria dari kami untuk perlu bantuan sembako. Nah, terus ada juga peduli anak asuh. Jadi berupa bantuan SPP atau kegiatan sekolah gitu. Terus ada juga peduli saudaraku. Jadi kalau peduli saudaraku ini berupa bantuan untuk tempat tinggal, terus bantuan BPJS, pembayaran BPJS, juga ada bantuan untuk berobat. Dan masih ada lagi yang lain. Lalu kami juga punya kegiatan donor darah yang selama pandemi ini masih vakum ya. Gitu. Nah, kalau sebelumnya ada juga kegiatan pelayanan kesehatan ya, selama pandemi juga masih vakum dan mulai tahun lalu sudah dialihkan ke Yayasan Kasih Bintara Utama. Gitu. Jadi yayasan itu nanti yang akan meneruskan pelayanan untuk poliklinik kesehatan itu ya, Dok? Ya, betul Pak. Jadi nanti yayasan yang mengurus masalah poliklinik. Baik. Nah, ini saya tertarik dengan bantuan peduli anak asuh gitu ya. Nah, selama ini kita punya anak asuh berapa ya, Dokter Dita? Sampai saat ini ada 4, Pak. Oke. Tapi mulai bulan ini ada beberapa yang sudah lulus SMA. Jadi bantuan ini diberikan dari SD sampai dengan SMA. Itu jadi juga. Kalau memang ada, kalau ada jemaat atau simpatisan yang memerlukan bantuan, boleh menghubungi ke kami. Nanti ada kriteria-kriteria tertentu sih gitu. Oh gitu. Nah ini sebaliknya, kalau ada jemaat yang mau berperan serta untuk ikut membantu pelayanan ini secara khusus diperkenankan juga, atau seperti tadi kalau COVID, bantuan untuk terdampak COVID bagi sesama pakai persembahan. Nah kalau yang peduli anak asuh atau mungkin juga peduli sahabat, istilahnya jemaat yang ingin berperan serta di situ, kira-kira harus seperti apa? Ataukah memang juga ngikutin persembahan tadi gitu? Kalau selama ini sih, kalau untuk dana kegiatan Pelkas, Pak, memang masih diambil dari dana gereja ya. Jadi anggarannya hanya ke gereja gitu. Tapi kalau misalnya memang ada yang mau membantu juga, silakan. Diperkenankan ya.
Oke. Nah, kegiatan yang tadi terkait donor darah itu berarti sementara vakum karena adanya COVID ini ya, Dokter Dita ya? Oke. Tapi bukankah kalau saya lihat itu penderita COVID itu biasanya juga butuh plasma darah ya? Sorry nih, saya awam nih gitu. Tapi berarti nggak ada lagi yang model-model kayak donor darah lagi ya, Dokter ya, selama pandemi ini? Ya, jadi sebenarnya kan memang dari PMI-nya sendiri itu kan sekarang ada beberapa prokes ya Pak untuk pengadaan donor darah. Nah, kendala utama di GKI Bintaro Utama ini kan masalah tempat. Oke. Nah, selain itu kan memang kegiatan di gereja kan juga masih dibatasi ya gitu. Ya betul. Kendalanya sebenarnya. Oke. Nah, kalau yang tadi Peduli Sahabat itu dilakukan setiap bulan? Ya, setiap bulan Pak. Jadi kalau untuk pembagian sembako kami lakukan di setiap minggu kedua. Setiap minggu kedua. Kalau boleh tahu nih, kasih bocorannya, ada berapa sahabat sih yang istilahnya menjadi target atas pelayanan Peduli Sahabat ini? Kalau yang untuk sahabat, sekarang ada sekitar 40 keluarga yang dibantu Pak. Banyak juga ya. Saya baru tahu nih. Luar ada biasa. Banyak. Oke. Ya berarti ada kriteria tertentu yang sudah ditetapkan oleh komisi Pelkas begitu ya. Kemudian nanti tinggal disalurkan gitu. Ya betul. Oke. Selama pandemi ini ada kendala untuk misalnya pembagian tadi sembako atau mungkin bantuan SPP atau yang tadi Peduli Saudara, ada kendala yang dihadapi dari komisi Pelkas mungkin? Kalau selama pandemi ini sih dibilang kendala juga sebenarnya sih nggak terlalu kendala ya Pak, karena kan memang untuk pembagian sembako ini kami sudah buat jadwal, jadi yang sudah dikasih jeda waktu juga untuk setiap pengambil gitu. Cuman memang kami ini kan komisi mini ya Pak, jadi hanya 3 orang di dalam komisi ini dengan kegiatan yang lumayan banyak dan rutin gitu. Jadi masalahnya sebenarnya itu aja, kekurangan personil untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Iya betul. Nah, ini kan kalau kita lihat view-nya segmen bis malam ini kan sekitar 40, kadang 60 gitu ya. Nah ini saya selaku drivernya bis malam nih pengen ngajak nih teman-teman semua, jemaat semua yang tergerak hatinya untuk ikut pelayanan seperti pelayanannya Dokter Dita di komisi Kespel ya, Pelkas. Tapi nggak tahu caranya. Kira-kira caranya gimana, Dokter Dita? Saya pengen dong gitu. Nah, gimana caranya supaya bisa join? Boleh hubungi kami di Jadi boleh hubungi anggota Pelkas. Ada saya, ada Bang Sahala Sihaan, dan ada Ibu Sri Suryani. Atau juga bisa hubungi ke kantor gereja. Oke, nanti keberatan enggak kalau nomor teleponnya atau kantor gereja mungkin ya, yang ditulis di deskripsi video ini boleh ya? Boleh Pak. Boleh aja ya. Ya khusus untuk yang mau ikut ke komisi Pelkas, nah silakan menghubungi Dokter Dita, Pak Sahala, atau satunya siapa lagi ya? Sri Suryani. Bu Sri Suryani. Oke, baik. Jadi, ini ada yang nanya nih. Biasanya setiap hari atau jam berapa? Ini maksudnya mungkin kalau pelayanannya itu bentuknya pembagian sembako misalnya, itu apakah ada hari tertentu yang ditetapkan untuk ayo kita bagi sembako. Kalau sekarang kan mungkin nggak mungkin bagi-bagi ke door to door ya gitu. Tapi berarti orang yang mendapatkan sembako itu harus datang sendiri, begitu ya Bu ya? Ya betul. Jadi untuk sembako bagiannya setiap minggu kedua Pak, setiap bulan. Biasanya kami mulai standby di gereja itu sekitar jam 11.
Oh, hari Minggu kedua jam 11 mulainya ya. Oke, jadi betul. Oke, kalau gitu jemaat yang ingin bantu pelayanan ini standby di lokasi pada jam 11 di minggu kedua pun juga boleh ya. Ya, kami tunggu dengan senang hati. Sip, siapa tahu ada yang butuh angkut-angkut beras gitu ya Bu ya. Betul Pak, karena lumayan ada beberapa puluh. Wah iya, kalau dokter Dita sendiri tambah kurus nanti. Oke, luar biasa. Kembali ke dokter Gigi Rahel sekarang. Ini kan kalau ngeliatin dua-duanya ini semua dokter yang super sibuk. Saya WA aja harus nungguin berapa jam gitu ya baru kebales gitu ya, nggak apa-apa, it's never mind gitu kan. Namanya juga orang sibuk gitu kan. Saya juga sibuk kok. Cuma saya penasaran nih, dokter yang sibuk, nih dua-duanya sibuk semua, dokter yang mungkin kalau punya pasien ya pasiennya nelpon atau WA juga, tapi masih menyempatkan diri untuk melayani Tuhan melalui bidang dokter kembali lagi, Pelkas ya, bidang Pelkas dan Komisi Kespel. Oke, apa sih sebenarnya yang memotivasi para ibu-ibu ini tetap melayani Tuhan? Nah, boleh dokter Gigi Rahel dulu. Kalau motivasinya melayani memang saya sih selalu ingat untuk sesuai dengan tema kita ya tahun ini Bintama ya, berubah menjadi berkat ya. Kan saat ini memang kita perubahan dalam segala hal, perubahan di dalam bergereja, kemudian perubahan juga saya dalam melayani masyarakat di bidang kesehatan gitu ya. Banyak hal memang yang berubah gitu di 2 tahun terakhir ini. Motivasi saya ya memang mudah-mudahan dengan apa yang kami kerjakan di Kespel maupun Pelkas bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Begitu sesuai dengan visi misi Bintama pastinya. Kami dari bidang kesaksian pelayanan dan juga di sini ada Komisi Pelkas yang memang selalu berharap bahwa apa yang kami lakukan gitu, walaupun memang belum tentu maksimal gitu ya, tadi terbatas waktu dan juga tenaga, tapi kami berharap semoga dengan apa yang kami lakukan jemaat, simpatisan, masyarakat juga yang di luar bisa melihat bahwa Bintama memang punya suatu semangat gitu untuk berubah menjadi berkat. Menjadi berkatnya sama pasti. Begitu. Luar biasa. Nah, kalau dokter Dita? Ya kurang lebih sama ya Pak. Idem. Ya, dirangkum dengan cantik oleh dokter Rahel. Iya. Ngikut aja lah sama penatua gitu ya. Daripada salah. Enggak. Bercanda Bu. Oke. Kalau misalnya tadi ada pertanyaan juga, kalau misalnya jemaat itu ingin membantu dalam bentuk natural bukan uang, misalnya beras atau minyak goreng atau telur gitu, kira-kira kalau seperti itu bisa disumbangkan juga ya dokter Dita ya? Kalau selama ini sih memang kami belum pernah menerima ya Pak. Oke. Belum ada juga yang ada wacana untuk menyumbang seperti itu. Jadi biasanya memang sih berupa dana, lalu nanti kami yang belanjakan gitu. Lebih enak mentahannya gitu ya kali, lebih bisa diubah menjadi barang apapun yang dibutuhkan gitu ya. Oke. Nah, ini kayaknya sudah kemalaman banget nih, lama-lama drivernya ngantuk juga. Sudah sampai mana Pak bisnya? Waduh, ini udah sampai di luar Cikampek nih. Kita pengennya ke itu Pak, ke Pondok Indah. Oke, pertanyaan terakhir nih, kalau untuk yang COVID, yang COVID kemarin terdampak COVID ini, yang positif COVID misalnya, apa sih yang dilakukan pihak gereja? Ini saya ambil contoh, ada kawan saya yang saat ini posisinya positif COVID, dia adalah seorang jemaat GKI Bintama. Apa yang dilakukan baik itu bidang maupun komisi terhadap jemaat ini? Apa yang sudah dilakukan maksud saya? Ya, saya coba jawab. Ya. Jadi kita kan memang karena dari timnya mini, jadi ya Kespel ke Pelkas ke Kespel gitu-gitu aja sih Pak. Ya, betul. Sama-sama dapat gitu istilahnya kalau untuk masalah COVID ini. Jadi kemarin ini memang terjadi pelonjakan kasus lagi ya, memang sampai dengan saat ini pastinya. Nah, ada berita
puji Tuhan kita memang sekarang koordinasi dengan wilayah sangat baik, sehingga kami mendapat info yang pasti dari wilayah dulu, dari koordinator wilayah. Kemudian nanti Kespal dapat informasi, kami tanyakan kepada jemaat atau simpatisan yang terdampak, apakah yang bisa kami bantu. Biasanya sih yang kami bantu itu minimal makanan siap saji, gitu ya, juga vitamin. Ya, nah, memang kalau untuk baru sampai saat ini baru seperti itu yang bisa kami berikan, atau tambahan lagi tadi sembako itu ya, karena kan kadang-kadang karena isolasi mandiri sehingga jemaat simpatisan tidak bisa bergerak keluar rumah, selain butuh makanan siap saji, ya memang butuh hal-hal yang seperti bersifatnya sembako rutin itu, Pak. Siap. Nah, ini harapan, tadi kan motivasi udah nih kan. Sekarang harapan apa yang bisa disampaikan pada penonton segmen ini, baik itu jemaat maupun juga mungkin siapa aja yang menonton segmen ini dari bidang maupun komisi. Boleh mungkin diawali dari Dr. Dita, tadi udah nyampein, ayo dong ikutan dong gitu kan. Nah, ada lagi nggak harapan yang bisa disampaikan pada teman-teman yang lihat segmen ini, seperti apa kira-kira? Silakan Dr. Dita. Harapannya sih ya semoga apa yang kami selama ini lakukan dibantu juga oleh rekan-rekan yang lain, boleh dirasakan manfaatnya untuk jemaat, simpatisan maupun juga untuk warga sekitar. Jadi segala hal yang kami lakukan sedikit banyak bisa membantu, terutama dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Dan juga harapannya ya ada lebih banyak lagi jemaat dan simpatisan yang mau bergabung dalam pelayanan di pelayanan kasih ini dan juga di bidang Kespel. Itu aja sih. Dr. Gigi Rahel, harapannya? Gantian idem. Gampang aja nih kayaknya udah janjian nih, idem aja deh gitu daripada lama. Itu profesi Pak. Biasanya langsung. Nasib sepenanggungan kayak. Baik, luar biasa sekali. Saya sangat secara pribadi sangat appreciate ya, menghargai sekali pelayanan dalam hal pelayanan kasih ini, baik kepada jemaat atau simpatisan GKI Bintama maupun pada keluarga. Karena di masa pandemi ini memang luar biasa banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Oke, kalau kita ngobrolin ini nggak habis-habisnya, tapi kita yakin bahwa pelayanan kasih kepada sesama ini adalah pelayanan kita bagi Tuhan. Seperti itu, terima kasih menjadi tamu BIS Malam saat ini, dan kayaknya BIS-nya udah mau masuk ke kandangnya ini, udah mau dikandangin lagi. Jadi sampai di sini dulu segmen BIS Malam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang, dan Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Terima kasih Dr. Gigi Rahel dan Dr. Gigi Dita. Selamat malam. Selamat malam.